Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2047 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan di dunia ini. Sehingga kami jadi berkat, jadi terang Tuhan di antara kegelapan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, kitab Mazmur pasal 65, ayat 6 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggeburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat 14 di sana, pemazmur yaitu Daud mau mengajak semua umat Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, Daud tahu betul bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang ketika umat Tuhan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan senang. Saudara, coba lihat diri kita. Ketika kita mau menghibur diri kita, kita menyanyi, betul? Membuat hati kita senang. Hati kita yang tadinya galau, hati kita yang tadinya kita sedang ada dalam persoalan, lagi sedih, lagi senang, dalam segala situasi, sedih maupun lagi senang, saudara, seringkali kita menyanyi, betul nggak? Untuk apa? Untuk menghibur diri kita sendiri. Betul? Saudara, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Tuhan merasa terhibur. Ketika kita bersuka cita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Selalu saya bilang, kalau Tuhan sudah senang kepada kita, oh haleluya, apa yang saudara minta, Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Karena apa? Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara sedang ada di kafe, lalu saudara mendengar orang menyanyikan lagu yang
menjadi favorit saudara, saudara pasti akan memberikan tip. Saudara lihat, saudara lagi makan di pinggir jalan, ada pengamen nyanyi, saudara, ya kan? Karena itu lagu kesukaan saudara, saudara memberikan uang kepada dia. Saudara, kalau saudara menyanyi, menaikkan pujian yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih daripada biasanya. Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkat yang kita perlukan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tidak heran Daud yang tadinya hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, kemudian dipercaya menjadi Raja Israel. Karena apa? Karena dia tahu menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara juga tahu menyenangkan hati Tuhan, menyanyi buat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu yang paling dalam, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti akan genapi. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama saya menangkap dari firman Tuhan ini, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Saudara perhatikan ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kalau kita sudah menerima Yesus Tuhan Juru Selamat secara pribadi, secara otomatis saudara, kita sudah diselamatkan. Karena apa? Kita percaya. Kalau kita tidak percaya saudara, kita akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus setia, tetap percaya sampai kita menutup mata. Jangan sampai sekarang kita masih percaya, besok saudara berubah percaya, tidak setia lagi mengikut Tuhan. Celaka kita saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menaikkan pujian dengan sorak-sorai. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan menyembah Dia. Karena apa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Saya katakan saudara, bahwa kekayaan saudara, harta yang saudara miliki itu tidak akan menyelamatkan saudara. Walaupun mungkin saudara punya satu dunia ini, tapi kalau saudara kehilangan nyawanya, tidak ada artinya. Saudara tidak dapat menyuap Tuhan dengan berkata, Tuhan, saya punya 100 triliun, tapi tolong selamatkan saya, masukkan saya ke dalam surga. Tapi dalam kehidupanmu, saudara tidak hidup percaya, tidak hidup takut akan Tuhan, saudara akan celaka, saudara akan binasa. Dan saya mau bilang, kekayaanmu, jabatanmu, pangkatmu, anak buahmu, orang tuamu, keluargamu tidak dapat menyelamatkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dapat menyelamatkan saudara, Tuhan dan dirimu sendiri. Tuhan akan menyelamatkan saudara kalau saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Di luar itu tidak ada keselamatan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau saudara nggak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mungkin boleh kaya raya, sukses di dunia, tetapi apalah artinya semuanya itu kalau saudara binasa setelah itu? Karena harta kekayaanmu, tadi saya bilang, tidak dapat menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara dan saya adalah kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu saudara, naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan segala perbuatan-perbuatannya yang heran dan ajaib, dahsyat, luar biasa. Dia menyelamatkan kita. Saudara, banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua adalah karya Tuhan. Karya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara mungkin dulu saudara sukses, kaya raya, tetapi saudara lupa Tuhan.
dan Tuhan izinkan saudara mengalami kebangkrutan, Tuhan izinkan saudara mengalami sakit penyakit, supaya apa? Saudara bertobat, kembali ke jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Memang mungkin sekarang belum pulih benar, tapi minimal saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus bersyukur. Karena apa? Tuhan menegur kita, akhirnya kita bertobat. Kita akhirnya hidup dalam kebenaran. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Perhatikan ayat 10 dan ayat 11. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara perhatikan, engkau mengindahkan tanah itu. Saudara dan saya ini berasal dari apa? Dari tanah. Tapi Tuhan buat indah. Oh haleluya. Tuhan berkati tanah itu. Tuhan memberkati hidup kita sehingga aliran berkat Tuhan terus mengalir seperti sungai dalam hidup kita, supaya kita diberkati. Supaya kita betul-betul terpelihara. Supaya betul-betul kita tumbuh dengan subur. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bicara berkat bukan hanya bicara materi. Kalau saudara sampai saat ini sehat, saudara bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin saudara sudah lanjut umur, memang badanmu tidak lagi sesehat waktu umur 20, 30, 40, 50 tahun. Tapi saudara masih bisa melakukan sesuatu. Saudara masih melihat keluargamu yang harmonis. Saudara masih hidup melihat anak cucu cicit saudara, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak syukuri itu. Itu yang menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita, kita akan selalu bersungut-sungut. Kita akan selalu berkata, Tuhan, kenapa orang itu tidak pernah ke gereja, orang itu tidak mengenal Tuhan, tapi kenapa dia diberkati sementara saya yang sudah setia, rajin melayani, aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan gereja, sudah rajin perpuluhan, sudah banyak menabur, tapi hidup saya begini-begini saja. Karena apa? Saudara membandingkan saudara dengan orang yang ada di atas saudara. Coba saudara bandingkan diri saudara dengan orang yang ada di bawah saudara. Di saat saudara membandingkan dan melihat orang-orang yang ada di bawah saudara, saudara akan bersyukur. Kenapa? Karena ternyata saudara sangat-sangat beruntung. Ada banyak orang di bawah saudara itu ingin sekali seperti saudara, tapi mereka tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini masih hidup sehat, saudara masih ada dalam usaha, dalam pekerjaan, saudara berjalan dengan lancar, saudara punya anak istri, saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi seringkali itu kita sudah abaikan yang kecil-kecil. Kita mau bersyukur, nanti memuji Tuhan kalau kita dapat berkat besar. Kita lupa kalau nafas kehidupan ini sangat-sangat mahal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan melihat dan mensyukuri hal-hal yang kecil seperti nafas hidup ini ketika saudara sakit. Betapa mahalnya tabung oksigen.
dokter yang merawat saudara, kita harus bayar mahal, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ketika kita sakit, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau saudara sehat sekarang ini. Saudara masih punya keluarga yang utuh, usaha saudara walaupun kecil tapi tetap berjalan dengan lancar, syukuri itu. Naikkan pujian kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita tahu mengucap syukur, kita memuji Tuhan, Tuhan akan berkati usaha pekerjaan saudara lebih lagi diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama apa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang kedua apa? Karena Tuhan telah memberkati kita. Dan yang ketiga, terakhir, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan sangat teramat baik dalam kehidupan kita. Lihat ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan sangat teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Selalu saya pakai satu gambaran contoh Yusuf. Yusuf saudara, perhatikan kehidupannya. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia dijual saudara-saudaranya, dan di Mesir dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia tetap berpikir positif karena dia tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia sudah melihat semua yang Tuhan perlihatkan kepada dia. Bagaimana bintang, bulan sujud menyembah dia. Dia sudah melihat rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi Tuhan tidak memperlihatkan kepada dia prosesnya. Tuhan tidak bilang kepada Yusuf tentang apa yang akan terjadi kepada dia setelah dia mendapat mimpi itu. Bagaimana dia dijual, bagaimana dia difitnah sampai dia dipenjara di Mesir dan lain sebagainya. Tuhan gak bilang sama Yusuf. Tapi saudara lihat, Yusuf tetap menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita. Dia tetap memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Di mana dia bekerja, di mana dia ada, dia jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan itu teramat baik? Memang betul mungkin saudara sedang melewati semua proses itu. Saudara memang difitnah, dihina, saudara sepertinya saudara dikorbankan dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan ending cerita saudara dan saya. Itu proses. Endingnya kita akan seperti Yusuf. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Dan hidup kita jadi berkat. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk bangsa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan teramat baik dalam kehidupan Yusuf. Walaupun kenyataannya dia begitu berat, dia harus lewati semua tantangan, persoalan, pergumulan yang begitu berat menghimpit dia. Tapi saudara lihat, rancangan Tuhan yang luar biasa, teramat sangat baik buat Yusuf. Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi kalau saudara saat ini sedang melewati satu proses itu, tetap bertahan, tetap bersyukur. Maka saudara akan melihat pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, dan Tuhan akan mengangkat derajat saudara sama seperti Tuhan mengangkat Yusuf dengan luar biasa. Dia menjadi orang yang kuat, hebat, dan diberkati. Amin. Sama seperti Ayub juga. Saudara lihat Ayub. Dia sudah hidup jujur, takut akan Tuhan, dia tidak kompromi dengan dosa, dia menjauhi kejahatan. Saudara, apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub menderita. Iblis
mau menghancurkan Ayub dengan sakit bara supaya Ayub menyangkal Tuhan. Tapi ternyata Ayub tetap setia. Saudara, anak-anaknya yang ganteng, yang cantik saat itu mati semua. Harta kekayaan yang dia miliki habis dalam sekejap. Tapi lihat, Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap memuji Tuhan. Apa yang dia alami, walaupun mungkin orang mengecap Ayub, dia orang yang paling malang di dunia ini karena dia hidup jujur, dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup benar, makanya dia menderita. Saudara, orang mungkin boleh menilai Ayub seperti itu, tapi lihat endingnya di pasal 42. Bagaimana Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat daripada sebelumnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub tetap memuji Tuhan. Walaupun dia mengalami satu pencobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Saudara, Ayub tahu Tuhan itu sangat teramat baik dalam kehidupannya. Amin. Kalau kita menderita itu bukan akhir hidup kita. Ending kita, happy ending, sama seperti di film-film, saudara. Jadi kalau hidup saudara masih ada dalam pergumulan saat ini, itu bukan akhir hidupmu. Pada akhirnya saudara akan bersuka cita dan berkata, Tuhan sangat teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, tadi saya singgung tentang Ayub. Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Saudara, itulah alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan sangat teramat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Hari ini kita belajar. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang kedua, karena Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa. Dan yang ketiga, karena Tuhan teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayan mereka diberkati. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.